Istana Mini merupakan bangunan peninggalan sejarah yang terletak di Banda Neira, Provinsi Maluku. Bangunan yang bergaya arsitektur Eropa serta bernuansa putih ini dinamakan Istana Mini sebab bentuknya yang menyerupai istana negara di Jakarta, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Istana Mini ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1622. Dahulu Istana Mini digunakan sebagai kantor pemerintahan VOC, pejabat VOC. Salah satunya yaitu Jan Pieterszoon Koen, yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur VOC. Selain itu, Istana Mini juga digunakan sebagai tempat menyimpan rempah-rempah seperti pala dan lainnya. Bangunan Istana Mini dikelilingi oleh pagar tembok berukuran 85 meter x 90 meter. Di kompleks Istana Mini juga terdapat peninggalan VOC berupa meriam-meriam. Secara garis besar, Istana Mini dibagi menjadi dua, yaitu bangunan induk dan bangunan sayap. Bagian depan berbentuk seperti teras terbuka yang letaknya agak tinggi dilihat dari fasad. Terdapat 4 tiang semu dan 4 tiang utama bergaya Eropa yang menyangga bagian atap. Pada bagian tengah bangunan diapit oleh masing-masing 2 kamar di sisi kiri dan kanan. Keempat kamar tersebut memiliki ukuran sekitar 5,90 x 7,40 meter. Setelah kami masuk menyusuri Istana Mini, pada salah satu jendela kaca bagian tengah bangunan utama yang menghadap ke halaman terdapat goresan tulisan berbahasa Prancis yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "Kapan tiba saatnya untuk kebahagiaanku? Ketika lonceng menghantam waktu, saat-saat ketika aku melihat lagi tanah airku, jika keluargaku yang aku cintai dan berkati." Puisi atau pesan ini ditulis oleh Charles Rumpley pada tanggal 1 September 1831. Di dalam buku Ring of Fire and Indonesia Odyssey diungkapkan bahwa Charles Rumpley adalah gubernur Prancis yang ditugaskan di Pulau Banda dan sudah rindu dengan kampung halamannya. Namun ada sumber juga yang mengatakan bahwa Charles Rumpley diyakini merupakan pegawai rendahan kolonial Belanda yang berkebangsaan Prancis yang sudah lama rindu terhadap kampung halamannya, kemudian menuliskan puisi tersebut sebelum ia mengakhiri hidupnya. Setelah melihat goresan pada kaca jendela yang diukir oleh Charles Rumpley, kami pun menyusuri bagian yang lain dari Istana Mini. Bangunan ini tampak sangat besar namun hanya menyisahkan bangunan kosong. Selain goresan pada kaca jendela tersebut, terdapat juga bolongan besar pada bagian induk bangunan yang diyakini merupakan bekas dari tembakan meriam yang dikirim oleh musuh ke Istana Mini tersebut. Setelah melihat goresan kaca dan juga bolongan besar yang disebabkan oleh meriam, kami pun melanjutkan menyusuri Istana Mini di bagian belakang. Di sana terdapat sumur tua yang dahulu digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk keperluan sehari-hari pada saat itu. Dilihat dari nilai-nilai sejarah dan kegunaannya, Istana Mini digadang-gadang akan menjadi istana kepresidenan untuk Indonesia Timur. Sekian penjelasan singkat kami mengenai Istana Mini. Thanks for watching and see you next time.